dulu ada Guru Tak Prof Mekdar dari Brunei, ada Guru Tak Pong Hilmi, ada Guru Tak Dr. Syuaib, ada Guru Tak Yahya, dan semua Guru Tak yang tidak bisa sempat kami sebut satu persatu. Syukran katsiran telah mengikuti kajian rutin PB DDI bersama dengan PD Wajo. Syukran. Semoga kegiatan ini berjalan secara kontinu tanpa ada halangan. Kita istiqomah insyaallah. Kepada Guru Tak Dr. Nurlela Abbas LCMA kami persilakan untuk memaparkan materi. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad Andre Guru Tak Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo, dan seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir pada malam ini, baik dari tingkat pusat, wilayah, cabang, maupun ranting. Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amra Mahmud, SOS MSc sebagai sahibul daulah atau yang memberikan fasilitas kepada pengurus DDI, pengurus daerah DDI kerjasama dengan pengurus besar Darud Dakwah wal Irsyad. Para guru besar dalam lingkup Darud Dakwah wal Irsyad tentu saja yang berada di Brunei, di Malaysia, dan yang ada di negeri kita sendiri. Dan para Andre Guru Tak yang tidak sempat juga saya sebut namanya satu persatu yang kita banggakan semua, dan Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah dan sahibul Zoom yang selama ini kita melaksanakan pengajian kalau tidak salah sudah ketiga kalinya. Dan saya tak lupa juga menghormati moderator dan seluruh peserta webinar yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir bersama-sama silaturahim walaupun dalam bentuk atau lewat virtual. Tapi insya Allah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang kita jadikan suri tauladan dalam hari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya tak lupa menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, walaupun sebetulnya Andre Guru Tak sudah menyampaikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya merasa sepertinya tidak pantas untuk berdampingan dengan Andre Guru Tak. Tapi saya juga bersyukur di lain sisi karena saya berharap mudah-mudahan ilmu beliau akan melimpah kepada saya, karena memang beliau yang selalu membimbing saya mulai di Malaysia, saya tinggal di rumah beliau, dan sampai penyelesaian disertasi saya, beliau juga menjadi penguji eksternal saya. Jadi terima kasih kepada panitia. Saya insya Allah akan mengutarakan apa yang ada pada diri saya yang serba terbatas. Saya juga mohon maaf karena agak terlambat bergabung. Saya salat isya, ternyata waktunya agak lewat sedikit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tema kita malam ini yang diberikan oleh panitia adalah melacak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Andre Guru Tak Ambon Dale dalam menghadapi gelombang konservatisme. Jadi ada dua hal yang mengganjal dalam pikiran kita atau yang muncul dalam pikiran kita dengan terkait
tema ini yaitu gelombang konservatisme dan ajaran Andri Gurta itu sendiri. Kalau Ahlus Sunnah, alhamdulillah tadi lebih dari cukup, saya kira Gurta sudah mengantarkan. Mungkin dalam hal ini saya sedikit membahas tentang pemikiran Gurta. Dengan runtuhnya pemerintah Orde Baru dengan tuntutan demokrasi dan reformasi, itu telah memberi jalan bagi munculnya berbagai gerakan Islam kontemporer, seperti Front Pembela Islam, FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, MMI, dan gerakan Salafi yang aktivitas mereka sering memunculkan wajah serem Islam seperti tindakan penyapuan atau sweeping pada tempat-tempat yang dianggap maksiat, dan juga sering melakukan demonstrasi kalau ada hal-hal yang dianggap mengganggu umat Islam. Konservatisme ini muncul sejak lama di bawah asuhan pemimpin Orde Baru yang netral agama. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, mengapa konservatisme ini muncul kembali padahal Orde Baru sudah berlalu. Salah satu hasil penelitian Marti mengatakan bahwa munculnya konservatisme dalam beragama disebabkan karena dua hal. Pertama, hubungan antara demokratisasi dan memudarnya pengaruh pandangan-pandangan keislaman yang akademis, liberal, dan progresif. Sehingga mayoritas umat Islam Indonesia pada dasarnya konservatif atau cenderung mempunyai corak pemikiran yang fundamentalis. Yang kedua, menguatnya pengaruh ideologi Wahabi dari Timur Tengah yang sangat konservatif dan cenderung literal dan tekstual dalam berpendapat. Bahkan pandangan beliau sempit. Kaitannya dengan COVID-19, karena kita masih dalam suasana COVID, yang tentu melanda dunia pada umumnya dan khususnya Indonesia, oleh pemerintah dan majelis ulama pada masa awal mengeluarkan fatwa agar bekerja dan beribadah dilaksanakan di rumah saja, termasuk sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Namun beberapa orang atau kelompok yang berpikiran konservatif untuk tidak melaksanakan di masjid tanpa menghiraukan fatwa tersebut. Bahkan ada organisasi yang pada masa awal itu nekat untuk melakukan pertemuan sedunia, walaupun pemerintah sudah meminta untuk menunda hal tersebut. Tapi karena pertimbangan berbagai hal, acara tersebut tetap terlaksana. Nah, sekarang kita di era new normal. Kebiasaan-kebiasaan di era normal itu telah bergeser. Sebagai contoh, umat Islam sudah boleh melaksanakan sekarang ibadah di masjid. Tetapi dengan ketentuan tetap melakukan atau tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Walaupun kita dalam keadaan sholat. Ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada yang merasa tidak sah sholatnya kalau melakukan sholat tanpa rapat sholatnya. Ada juga yang menerima dengan apa yang dipatwakan oleh ulama. Tentu yang menerima dengan pertimbangan bahwa untuk keselamatan jiwa. Tapi bagi yang tidak menerima, itu tadi pertimbangannya sepertinya merasa tidak sah salatnya kalau tidak berjamaah, tidak berdempetan. Akhirnya di kalangan umat Islam itu, baik dalam satu komplek, itu menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan intoleran dalam internal beragama. Ini barangkali yang mendasari saya sehingga saya mengambil judul pada kesempatan ini, yaitu butir-butir pemikiran Andri Gurta, Ambok Dale dalam meneguhkan moderasi beragama. Mungkin saya sedikit tampilkan.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, jadi saya menampilkan butir-butir pemikiran Andre Gurutta Abdurrahman Ambodale dalam meneguhkan moderasi beragama. Andre Gurutta kita kenal adalah sebagai tokoh agama dan intelektual yang memiliki pandangan yang sunni. Beliau lahir di Sengkang, Wajo, Kabupaten Wajo, pada tahun 1990. Tentunya orang Wajo pada malam ini sangat berbangga karena yang kita bahas pemikirannya adalah Andre Gurutta, di mana beliau lahir di Ujungnya pada tahun 1990 dan meninggal tahun 1996. Latar belakang pemikiran Andre Gurutta itu diwarnai dari pertama lingkungan keluarga Gurutta sendiri, ya, di mana Gurutta sendiri itu memperoleh pengetahuan agama dalam lingkungan keluarganya, yaitu mengaji dari tantenya sendiri bernama Imidi selama 15 hari. Kemudian diteruskan oleh ibunya sampai tamat. Kemudian dilanjutkan oleh kakeknya yang bernama Puang Caco. Ini untuk memperbagus bacaannya dalam arti kata masyarakat baca atau belajar ilmu tajwid. Kemudian diteruskan belajar qiraat 7 sambil menghafal Al-Quran kepada Andre Gurutta Haji Muhammad Ishak. Dalam usia 7 tahun, Gurutta sudah menghafal Al-Quran. Jadi tidak mengherankan kalau Andre Gurutta dari hari ke hari ilmunya sangat agamis. Kemudian yang kedua, dilatar belakangi oleh tokoh agama yang dari Timur Tengah. Karena pada saat itu di Wajo, pemerintah setempat memberikan kebijaksanaan kalau ada tamu yang datang dari Arab Saudi, itu dimanfaatkan tenaganya. Diberikan kesempatan untuk memberikan pengajian. Dan disitulah Andre Gurutta belajar ilmu-ilmu agama, yaitu Syekh Muhammad Al-Jawad, Syekh Abdullah Dahlan, Syekh Hasan Yamani. Di situ Gurutta mengambil ilmu dari tokoh agama yang dari Timur Tengah. Kemudian tokoh agama yang kembali dari Timur Tengah, itu ada juga yang sudah belajar di sana, kembali ke Indonesia memberikan atau mengabdikan ilmunya. Di situ juga Gurutta melanjutkan lagi Haji Samsuddin, Haji Ambo Emme, Syekh Alwi Al-Ahdal, dan Gurutta Sada sendiri, Muhammad Asad. Ya, jadi Gurutta itu dilatar belakangi oleh memang lingkungan yang mendukung, sehingga pantaslah untuk menjadi tokoh intelektual yang agamawan. Oleh karena itu, dengan bibit yang dibawa dari masa kanak-kanak sampai remaja, maka Gurutta memiliki pemikiran dalam 3 bidang yang sudah tadi dijelaskan oleh Gurutta. Dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 bidang, yaitu bidang akidah dan ilmu kalam, bidang akhlak dan tasawuf, bidang fikih dan syariah. Mari kita lihat pemikiran dari Gurutta, walaupun sebetulnya ini sudah kita sering membaca dan menyampaikan, menceramahkan, tapi tidak apa-apa. Saya mengulangi malam ini atau men-share malam ini. Pertama, yaitu ketauhidan atau yang dikenal dengan Apasiwangi. Jadi dalam akidah itu yang diutamakan itu Gurutta adalah bagaimana kita membina dalam diri kita itu ketauhidan. Dan bagaimana menjaga ketauhidan ini
menurut Andre Gurta kita harus menjauhi yang namanya syirik. Syirik di sini ada 3 yang oleh beliau utarakan dalam bukunya, yaitu ada syirik besar seperti menyembah berhala atau menyembah patung. Kemudian syirik tengah yang kita kenal dengan mempercayai atau melakukan pemahaman pemali, ya bilang tidak bisa dilakukan ini, padahal itu tidak ada dasarnya. Kemudian syirik kecil yaitu riya, ya jadi puji riale. Nah, ini yang bisa menghalangi ketauhidan kita menurut Gurta. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari taklid buta. Tidak boleh kita mengikuti suatu paham atau pemikiran hanya karena dasar kecuruk-curuk. Ya, sekarang banyak itu yang berkembang di kalangan masyarakat kita tanpa kita mengetahui dasarnya, kita mengikuti. Ya, mudah-mudahan saja kita warga DDI tentu dengan melihat situasi dan kondisi, pasti kita tidak akan larut dengan itu. Karena Guru berpesan jangan melakukan taklid buta atau akal curug-curug. Contoh yang dimaksudkan dalam bukunya itu akal curug buta akal curug-curug atau akal curug-curug kenge, yaitu ada paham mengatakan bahwa asal kejadian sesuatu itu terdiri dari 4. Ya. Ada namanya wadi yang diambil dari halusnya tanah. Ada yang namanya mazi yang diambil dari halusnya api. Ada juga mani yang diambil dari halusnya air. Dan ada juga manika yang diambil dari halusnya angin. Ini menurut kepercayaan atau pahaman orang-orang yang tidak tahu dasarnya, ini mengatakan bahwa ini semuanya bersumber dari Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu bersumber dari Nurul Ilahi atau Nurul Allah. Nah, ini Gurta memberikan perumpamaan bahwa orang yang curug-curug itu memiliki paham seperti itu. Hendaknya lah kita menghindari seperti itu agar akidah kita tetap tetap murni seperti sedia kala. Sebagaimana tadi yang sudah digambarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus itu betul-betul berprinsip ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tarekat-tarekat yang tidak ada dasarnya itu Gurta juga harus kita hindari seperti itu. Banyak tarekat yang mengatakan bahwa inilah tarekatku, inilah jalanku yang benar. Nah, padahal Gurta sudah menetapkan harus kita menempuh jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran. Jadi ada namanya lalat tungeng-tungeng yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalam ilmu kalam, Andre Gurta tetap meyakini sifat yang disebutkan tadi oleh Andre Gurta 13 itu sifat wajib dan mustahil, kemudian jaiz. Dan juga aswaja dianggap oleh Gurta itu satu-satunya firqa yang selamat dari 73 golongan. Nah, ini dalam bukunya, saya tampilkan bukunya Andre Gurta dalam membahas tentang akidah ada 4 yang saya sempat waktu saya menulis itu Ar-Risalatul Bahiyah fil Aqaidil Islamiyah. Di situ sifat yang 13 tadi wajib dan mustahilnya. Kemudian Al-Hidayah Al-Jaliyah fi Ma'rifatil Aqaidil Islamiyah, itu membahas tentang bagaimana apa sewange Ripong Allah Ta'ala. Kemudian Mazidah Ahlussunnah wal Jamaah Benan Nihar wal Firaqil Mubtadiyah, dan ini juga tadi sudah disinggung oleh Andre Gurta. Kemudian Syifaul Aqidah Minat Tasya'um wa Tiara, dan ini membahas tentang pemali dan as-sanuran. Jadi menurut Andre Gurta, pemali itu atau mapemali itu tidak dibenarkan dalam agama, tapi kalau senureng boleh saja. Ya, kita masih jumpai budaya di masyarakat yang melakukan seperti itu.
itu, misalnya Mendrek Bola Baru, Macera Wetang, itu guru tidak pernah melarang itu, tidak pernah juga memerintahkan, tapi hanya mengakomodir saja budaya-budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya pemikiran beliau di bidang fikih dan syariah. Pertama, beliau menyarankan pentingnya yang namanya tohara. Karena dengan tohara atau kesucian itu, kita tidak bisa melakukan ibadah apapun kalau kita tidak memiliki yang namanya kesucian atau tohara itu. Tentunya tohara ini dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, ini juga banyak di kalangan masyarakat ini tanpa memperhatikan yang namanya tohara. Bahkan mungkin tidak sempat memberikan pengetahuan agama kepada anaknya, lalu anaknya menikah di usia yang kecil, inilah yang sangat berbahaya dalam agama kita. Kalau muncul pemahaman-pemahaman seperti itu, dianggap tidak mendasar. Jadi oleh Andri Gurutta yang namanya tohara itu mengedepankan dibanding dengan yang lainnya. Kemudian penetapan hukum syariah. Jadi Gurutta di sini menetapkan hukum syariah itu ada 7. Ya, ada fardu, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sahih, dan ada fasik. Ya, jadi yang fasik inilah yang dianggap tidak sesuai dengan ucapan dengan hati. Ya, ada juga orang yang melaksanakan lain di hati, lain yang diucapkan. Ya, menurut Andri Gurutta, kalau ada yang melakukan seperti itu dalam penetapan hukum syariahnya itu dianggap fasik. Ya, berlawanan dengan sahih. Sahih artinya melakukan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian pelaksanaan sholat. Andri Gurutta juga menampilkan dalam bukunya bahwa rakaat-rakaat sholat itu sebetulnya ada dasarnya. Seperti sholat rakaat 2 subuh kita lakukan itu diambil dari peristiwa waktu Adam berdosa atau keluar dari surga, lalu pada saat subuh dia melakukan sholat 2 rakaat. Ya, jadi itu dasarnya bahwa kita melakukan sholat 2 rakaat. Jadi bukan dikarang-karang, tapi memang ada dasarnya. Kemudian 4 rakaat duhur itu diambil dari adanya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu diperintahkan untuk berkurban atau mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Allah menurunkan rahmatnya untuk mengganti Ismail itu dengan seekor kibas. Maka pada saat itulah pada saat itulah Nabi Ibrahim melakukan sholat 4 rakaat, yaitu pada saat tergelincirnya matahari. Kemudian pada sholat asar itu 4 rakaat itu juga didasarkan pada peristiwa terjadinya Nabi Yunus di sewaktu keluar dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan pada saat asar. Jadi langsung melakukan sholat 4 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat maghrib ini juga pada saat Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, lalu Nabi Isa langsung mengaku bahwa saya adalah seorang nabi. Ketika itu juga Maryam melaksanakan sholat 3 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu maghrib. Kemudian yang terakhir salat Isya juga ada 4 rakaat. Ini didasarkan pada
waktu Nabi Muhammad SAW diperintahkan melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan sholat pada waktu Isya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Guru Ta ini semua tertera dalam 8 kitabnya yang membahas pemikiran-pemikiran beliau dalam bidang fikih, dan tentu saja dia tetap merujuk kepada pemikiran Imam atau mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Guru Tasadi sudah membahasakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak terlepas dari mazahibul arba'ah, tapi khusus di Asia Tenggara atau khususnya di Darul Da'wah wal Irsyad itu Guru Ta menampilkan pemikiran-pemikiran dari mazhab Syafi'i. Selanjutnya dalam bidang akhlak, pertama-tama Guru Ta juga memberikan penekanan pada akhlak. Ya, karena dengan dasar akhlak inilah yang bisa mengatur bagaimana kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tidak mungkin kita bisa menjalin atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melalui rambu-rambu atau aturan. Jadi ada aturan tersendiri yang harus kita bagaimana kita sebagai seorang hamba yang betul-betul berakhlak dan bertakwa kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Guru Ta menerangkan bagaimana kita menjalin hablum minan nas. Jadi di samping hablum minallah, kita juga harus menjalin hablum minan nas. Ya. Jadi kalau terjadi seperti pergeseran di zaman sekarang ini, itu barangkali sudah perlu memang kita kembali kepada rujukan kita yang asli, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, khusus yang diajarkan oleh Andre Guru Ta Ambok Dalle. Dan insya Allah kalau ini yang kita lestarikan, insya Allah saya kira kita bisa dimanapun kita berada, kita tidak bisa dimusuhi dan kita tidak bisa dianggap sebagai orang yang berpikiran konservatif, karena kita selalu mengedepankan apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai dalam risalahnya rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu ma'rifatullah. Bagaimana kita ma'rifatullah itu menempatkan diri sebagai posisi hamba, ya. Dan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang mengatakan mang arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sebagai seorang hamba, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita kenali dulu diri kita. Di mana posisi kita sebagai hamba, pasti kita membutuhkan yang namanya Allah. Jadi untuk mengenal Allah, kita lebih dahulu mengenal diri kita sebagai hamba. Apalagi yang namanya mengenal Allah itu dikatakan hulul atau bersatu, itu tidak diterima oleh Andre Guru Ta. Ya, jadi ma'rifatullah itu dalam arti tetap ada pemisahan hamba dengan Khalik. Tidak boleh yang namanya hulul atau bersatu hamba dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu juga kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tentu saja dalam hidup kita ini sebagai makhluk yang telah diberikan oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh, maka kita harus melakukan pengabdian kepadanya. Sebagai itu bahwa kita memang seorang hamba membutuhkan namanya Tuhan. Maka pengabdian di sini oleh Guru Ta membagi ada namanya pengabdian lahiriah dalam bentuk langsung atau tidak langsung.
Jadi ada lahiriah langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu seperti sholat, ya, yang tidak yang langsung sholat, yang tidak langsung seperti dalam amalan. Tapi itu juga namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu yang kena musibah itu juga adalah dari pengabdian kepada Allah, tapi melalui yang tidak langsung. Kemudian pengabdian batiniah. Ya, ini juga Gurutta menyampaikan dalam bukunya bahwa di dalam pengabdian batiniah ini ada juga langsung yang terkait dengan yang tidak terkait dengan makhluk, seperti ketakwaan, berzikir, itu pekerjaan batin. Ada juga yang batinnya yang berkaitan dengan Allah melalui perantaraan sesuatu. Misalnya kita bertafakur, kita menghayati dengan melalui makhluk-makhluknya. Seperti apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kita ta'ajjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga masuk salah satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Jadi saya tampilkan juga dalam bukunya ya, 3, Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaq, Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, An-Nukhbatul Mardiyah. Ya, tentu saja pemikiran beliau dalam bidang akhlak tasawuf itu yang sama seperti karena kami oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Seterusnya, pemikiran Andre Gurutta ini dapat diimplementasikan kepada 3 bentuk, yaitu pertama pendidikan. Tentu saja pendidikan ini dengan melakukan atau mendirikan satu organisasi pendidikan yang namanya Darud Da'wah wal Irsyad. Dan yang berikutnya dakwah. Ya, dakwah ini kita sudah membaca dalam sejarah bahwa beliau pernah bergabung dalam pergerakan dakwah Islamiyah yang diketuai oleh Kahar Musyakkar pada waktu itu. Meskipun sebetulnya Andre Gurutta bukan menyebarkan akidah yang dianut oleh atau paham yang dianut oleh Kahar Musyakkar, tapi Gurutta tetap melaksanakan dakwanya dengan prinsip haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Kahar Musyakkar dengan seluruh pengikutnya adalah berhaluan Wahabi. Ya, jadi Gurutta mengambil kesempatan dengan bergabung di situ, tetap menjalankan misi dakwanya dengan sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kahar Musyakkar. Kemudian dalam sosial kemasyarakatan, Gurutta senantiasa membangun relasi dengan pemerintah selaku ulil amri dalam urusan bermasyarakat. Dan dalam hal ini kita pernah mengetahui bahwa Andre Gurutta atau Gurutta Mbok Dalle pernah sedikit dikorbankan oleh masyarakat yang tidak sepaham karena adanya Gurutta bergabung dalam Partai Golkar waktu itu, padahal Gurutta hanya berniat untuk bagaimana menyelamatkan dakwah wal irsyad, karena beliau berpandangan bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak didukung oleh pemerintah, pasti hasilnya itu akan nihil. Nah, jadi Gurutta itu berniat melalui istiharanya bagaimana supaya pendidikannya itu bisa maju. Ya, tapi waktu itu karena dari kalangan muridnya sendiri ada yang tidak sepaham, sehingga waktu itu saya merasakan putri itu kalau tidak salah hanya 6 orang yang tinggal, yang lainnya bubar. Tapi alhamdulillah itu sudah berlalu. Sekarang ini DDI tetap eksis di mana-mana ya,
di mana-mana ada DDI berdiri itu berkat pengaruh daripada pikiran-pikiran Andre Gurutta. Kemudian kita melihat di mana spesifikasi pemikiran Andre Gurutta Ambon Dale yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, yaitu pertama at-tawazun, adanya keseimbangan. Kita lihat dalam bidang akidah, akal dan wahyu itu setara. Artinya tidak terlalu mengedepankan akal sebagaimana yang dilakukan oleh firqah Mu'tazilah. Jadi Gurutta ini sama dengan pemikiran Al-Asy'ari, yaitu tetap menggunakan akal dan wahyu. Kemudian dalam bidang tasawuf, Gurutta itu tidak zuhud sepenuhnya. Artinya Gurutta juga melakukan aktivitas sebagaimana layaknya orang yang ada dalam sekelilingnya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, beliau masuk juga partai politik dengan pertimbangan untuk memajukan institusinya, pendidikannya, tidak zuhud dalam arti bertasbih terus atau berzikir terus. Jadi Gurutta itu melakukan aktivitas sebagaimana layaknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian fikih dan syariahnya tetap seimbang, yaitu bagaimana syariat dan hakikat itu beriringan. Ya, jadi kalau ada paham yang mengatakan ada sholat itu tidak perlu kita melakukan gerakan hakikatnya saja, karena hakikat sholat itu kan mengingat kepada Allah. Jadi ada sholat yang tidak bersentuhan dengan fi'liyah. Kalau ada pandangan seperti itu, tentunya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah yang dianut oleh Andre Gurutta. Selanjutnya at-tasamuh, toleran. Nah, ini toleran yang saya maksudkan adalah akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Ya, kita melihat budaya sekarang yang ada di masyarakat kita, sebenarnya di Sulawesi Selatan ini, orang Bugis masih melakukan selamatan-selamatan. Mau naik rumah, selamatan, pisang yang digantung di atas rumahnya bertandang-tandang. Nah, itu menurut Gurutta itu senu-senu dan tidak apa-apa. Yang penting jangan ada niat di dalamnya untuk membawa kepada kesyirikan. Nah, sama juga hanya dengan orang yang melakukan tampung atau memotongkan seekor hewan untuk mensedekahkan atau melakukan pengajian kepada keluarganya yang meninggal. Ini oleh Andre Gurutta itu tidak apa-apa. Karena ini budaya-budaya masih bisa ditolerir sepanjang budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian bid'ah bukan prioritas. Jadi Gurutta tidak mempersoalkan bid'ah. Ya, karena menurut Gurutta itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah tidak hasanah. Jadi sepanjang bid'ah atau kebiasaan-kebiasaan itu yang dilakukan oleh umat Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya menurut Andre Gurutta silakan saja. Jadi Gurutta tidak memerintahkan tapi tidak juga melarang. Namun Gurutta tetap memberi warna keislaman. Seperti dalam perayaan Maulid, saya pernah mendengarkan dulu itu kalau bermaulid orang ada telur digantung-gantung, itu beliau memberikan makna itu adalah keindahan. Kalau kita juga mau mengatakan ya mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bulat seperti telur. Ya, jadi itu juga tidak menjadi persoalan bagi Gurutta. Kemudian karena beliau tidak mengedepankan bid'ah, maka syiar Islam itu tetap menjadi prioritas beliau. Kemudian tawassut moderat. Jadi moderat tentu tidak ekstrim. Gurutta menghargai perbedaan. Nah, ini tadi juga sudah diterangkan oleh Gurutta bahwa
antara NU dengan Muhammadiyah itu sedikit ada perbedaan dari segi amalan lahiriah. Tapi Andre Guruta itu tidak pernah menyinggung hal itu, seperti tahlilan dan lain sebagainya. Jadi Andre Guruta tidak pernah melarang, tidak pernah juga memerintahkan. Kemudian yang pemerintah dan ulama menurut Andre Guruta itu saras. Ya, jadi apapun yang kita harus dilakukan oleh pemerintah selama kebijakan pemerintah itu tidak membawa kepada kemusyrikan, itu kita harus mengikutinya. Karena beliau mengamalkan hadis yang mengatakan al-ulama ayat mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3 memang harus bersama-sama membangun negaranya, yaitu pemerintah, ulama dan umara. Nah, kalau ini yang terlaksana, insya Allah amanlah dunia ini. Nah, ini yang menjadi problema. Mungkin faktor yang menyebabkan juga COVID tidak berhenti, tidak selalu berpindah-pindah karena kita tidak taat pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker di setiap tempat kita berada. Seperti di pasar itu penjual ya banyak yang tidak mengindahkan. Inilah barangkali yang perlu juga menjadi pertimbangan buat kita semua. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi prioritas utama. Guruta itu kalau hanya demam-demam sedikit, ada undangan untuk memberikan acara maulid atau Isra Mi'raj, itu Guruta mengatakan saya mau pergi. Ya, jadi Guruta itu kalau dalam hal seperti itu tidak pernah mengelak, karena dia menjadikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi prioritas utama. Kemudian dampak pemikiran Andre Guruta tentu saja terjadi sinkretisme nilai agama dan budaya lokal. Generasi pemahaman tentu saja dikembangkan oleh Guruta dan mungkin inilah yang bisa menjadi pegangan kita sebagai warga dan dakwah irsyad kepada kita semua untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itulah paparan Gurunda Ibu Doktor yang sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan paparan yang telah Gurunda sampaikan tadi bisa menjadi pencerahan bagi warga Ajaria.